Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Roy Francisco. Saya mahasiswa Universitas Trilogi, Prodi Teknik Informatika angkatan tahun 2017. Di sini saya akan mempresentasikan model sistem yang saya buat menggunakan Jupyter Notebook dengan bahasa pemrograman Python. Dapat dilihat pada halaman ini, sudah berada pada halaman Jupyter Notebook di dalam folder yang diberi nama MLR Tanah. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengupload data penawaran tanah yang sudah disimpan dalam bentuk dengan tipe CSV. Kemudian buat lembar kerja Python yang baru, yaitu pertama kali dilakukan pemanggilan data yang sebelumnya sudah di-upload ke dalam folder pada line pertama ini. Kemudian dapat dilihat 5 data awal dan juga 5 data akhir dari keseluruhan data. Kemudian dilakukan tahap praproses data, yaitu menggunakan kode sumber pada line 3 sehingga diperoleh keseluruhan jumlah data, yaitu ada data yang nol dan ada data yang lengkap. Kemudian untuk mengurangi data yang tidak lengkap, maka dilakukan kode sumber pada line yang keempat ini. Dan untuk menghapus variabelnya, menghapus data dari variabelnya menggunakan kode sumber pada line 5. Sehingga data-data yang tidak lengkap dihapus dan dihasilkan pada gambar ini sebanyak 113 baris data yang lengkap. Kemudian masih ada variabel seperti jenis sertifikat tanah, yaitu SHGB, SHM, dan juga ada pada variabel bentuk tanah, jenisnya ada yang beraturan dan tidak beraturan. Untuk menghindari hal tersebut, sehingga diperoleh nilai yang bersifat numerik, maka dilakukan pengubahan data menggunakan kode sumber pada line 6. Kemudian ini juga line 7 untuk mengganti data dari variabel tersebut menjadi nilai numerik. Kemudian selanjutnya keseluruhan dataset tersebut diubah dibagi menjadi data latih dan data uji, di mana rasionya data latih yaitu sebanyak 0,7 dan data uji sebanyak 0,3 atau 30%. Kemudian pada line 9 dilakukan pembagian data X dan Y, di mana X adalah variabel independen dan Y adalah variabel dependen. Dapat dilihat pada line 9 ini, yang merupakan variabel dependen adalah harga per meter persegi atau variabel yang nanti akan diperkirakan. Kemudian pada line 10 dapat dilihat kode sumber ini digunakan untuk membuat model linear atau persamaan regresi. Dan dapat dilihat hasilnya di sini. Ini adalah koefisien, kolom koefisien, dan juga ada p-value, yaitu nilai probabilitas, di mana dalam menggunakan multiple linear regression mempunyai syarat, yaitu nilai probabilitas harus kurang dari 0,05. Dapat dilihat di sini nilai probabilitas yang dimiliki cukup tinggi, terutama pada variabel integrasi, yaitu 0,894, sehingga harus dilakukan penghapusan data variabel yang tertinggi tersebut pada variabel integrasi. Kemudian dilakukan penghapusan data pada variabel integrasi sehingga diperoleh persamaan regresi lagi. Kemudian dilihat nilai probabilitasnya apabila masih tinggi, seperti ini, yang bernilai sebesar 0,661, yaitu pada variabel bentuk tanah,
sehingga variabel bentuk tanah harus dihapus menggunakan kode sumber pada line 12. Kemudian dilakukan pembuatan mode regresi lagi, sehingga diperoleh nilai probabilitas seperti ini dan masih tinggi sebesar 0,541 pada variabel jenis sertifikat tanah. Maka variabel tersebut harus dihapus menggunakan kode sumber yang ke-13. Kemudian diperoleh lagi, kita lihat nilai probabilitasnya, yaitu yang paling tinggi adalah 0,225, di mana tidak memenuhi syarat sehingga variabel luas tanah harus dihapus menggunakan kode sumber pada line 14. Kemudian selanjutnya nilai probabilitas pada model selanjutnya yaitu sebesar yang paling tertinggi 0,261 pada variabel konektivitas, sehingga variabel tersebut harus dihapus menggunakan kode sumber pada line 15. Kemudian dilihat lagi nilai probabilitas pada model regresi ini sudah memenuhi syarat di mana nilainya kurang dari 0,05. Kemudian dilakukan pengecekan nilai VIF atau Variance Inflation Factor menggunakan kode sumber yang ke-16 ini. Sehingga diperoleh dari 3 variabel independen, yaitu NJOP, lebar jalan dan waktu penawaran, didapatkan NJOP memiliki nilai VIF yang tinggi, yaitu sebesar 10, di mana syaratnya harus memiliki nilai VIF di bawah 5, sehingga variabel NJOP ini harus dihapus menggunakan kode sumber pada line 17. Dilakukan pembuatan model regresi selanjutnya, yaitu menggunakan 2 variabel, waktu penawaran dan lebar jalan, sehingga diperoleh pada nilai p-value atau nilai probabilitas sudah memenuhi syarat, yaitu kurang dari 0,05. Lalu dilakukan pengecekan pada nilai VIF lagi menggunakan kode sumber pada line 18. Diperoleh nilai VIF yang memenuhi syarat, yaitu di bawah 5. Kemudian pada tahap pengujian diawali dengan pembagian data di mana variabel Y yaitu harga per meter persegi dan sisanya adalah variabel independen. Kemudian dilakukan juga penghapusan data sama seperti sebelumnya, sehingga dapat diprediksi menggunakan data uji dan juga menggunakan model regresi yang diperoleh terakhir sebelumnya. Dapat dilihat di sini, ini adalah baris datanya dan bagian kanan adalah nilai estimasi yang diperoleh. Kemudian dilakukan pengujian yang pertama, yaitu koefisien determinasi menggunakan kode sumber pada line 21 dan diperoleh sebesar 14,38%. Kemudian dilakukan uji RMSE atau root mean square error, di mana hasilnya adalah 3.847.858,02. Kemudian pengujian yang selanjutnya adalah uji MAPE, yaitu mean absolute percentage error menggunakan bantuan Microsoft Excel. Seperti ini, dapat dilihat data dan juga nilai estimasi dan juga ada rumusnya. Diperoleh dari jumlah rumus tersebut adalah minus 657,69. Oleh karena rumusnya bersifat mutlak, maka menjadi positif. Kemudian nilai positif ini dibagi dengan 34 jumlah datanya, diperoleh sebesar 19,34%, di mana memiliki predikat baik. Kemudian untuk menampilkan nilai prediksinya menggunakan kode sumber pada line 23 ini, sehingga diperoleh grafiknya seperti ini, di mana garis merah adalah data uji, data aslinya, dan juga yang garis biru ini adalah prediksi dari data uji. Sekian presentasi model sistem yang saya buat untuk penelitian skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.